belum ada tim. Ada tim RRQ dengan ada Kufra dan juga Atlas Onyx Esports terhadap Loi dan juga Uranus. Yugjong terbuka dengan sangat bebas. Kali ini para pemain dari tim RRQ Hoshi lebih memilih untuk terhadap Yunjong lagi kah? Akankah diamankan dan tanpa basa-basi Finn lagi dan lagi dapatkan satu buah Yunjong untuk seorang R7 harusnya. Iya, Onyx kali ini mereka punya kesempatan untuk amanin Sun Sin untuk seorang Suns kalau memang misalnya tidak mau dilepas begitu saja ya. Dan juga masih ada Esmeralda, masih ada Selena juga yang terbuka lebar kali ini. Khalid juga masih bisa diamankan oleh Selena. Tapi Selena dan Khalid kah? Sesuai dengan game yang pertama, masih dengan pick yang sama dari tim Onyx Esports. Yoi, DJ Khalid kali ini masih diamankan oleh tim Onyx Esports bro. Bakal berjoget-joget ria lagi di side laner, sedangkan RRQ Hoshi berkesempatan untuk mendapatkan Polpa dan juga Balmond. Oh, bentar loh, kalau misalnya dia pakai Balmond, harusnya Yujongnya Lemon. Kayaknya. Oke. Tidak ada Polpa. Tidak ada Polpa untuk kali ini. Popol and Kupa. Kalau itu tidak ada kemungkinan besar Rasi dapetin Popol and Kupa tuh bahaya banget loh. Aku lebih prefer ke arah sama Esmeralda sih sebenarnya. Tapi ternyata Balmond yang diamankan kali ini berarti Yuzongnya untuk Lemon ya? Enggak gini. Apa? Enggak gini. Dia ngambil itu dulu, terus biarin Onyx Esports ngambil Esmeralda. Iya. Terus Polpanya di ban. Popol and Kupa atau enggak diambil Popol and Kupa, Esmeraldanya di ban. Ya bisa juga sih. Kan? Dia ngambil ke situ. Dia butuh tank, dia ngambil fighter dan juga support. Tuh kan Esmeralda berarti kemungkinan besar Popol and Kupanya di ban. Karena kalau misalnya nggak di ban bisa diambil sama Onyx. Iya, itu kalau misalnya diambil sama Onyx udah kuat banget sih dari Onyx sendiri. Karena udah ada satu poking damage dari Selena sendiri. Esmeralda ini cukup kuat juga di arah mid sampai late gamenya. Bersama dengan Khalid ya. Iya, DJ Khalid. DJ Khalid dan... Sama DJ Khalid tuh di samping bakal kuat banget. Yang numbangin DJ Khalid mungkin dia bisa ke arah Balmond sih harusnya. Iya, Balmond bisa bawa bertemu. Sama-sama punya regen yang cukup baik lah bisa dibilang dengan adanya minion. Sedangkan DJ Khalid punya quicksand, jadi sama-sama bisa settle apa? Kalau dari DJ Khalid sendiri, dia punya stun sih dari Raging Sandstorm-nya. Jadi dari seorang Balmond mungkin kalkulasinya harus benar-benar tepat banget. Jangan sampai, karena tadi pun kalau kita lihat dari seorang anti-mage yang memakan Khalid, ini bisa dibilang kayak on point terus Raging Sandstorm-nya. Malah kali ini Polpanya, Popol and Kupanya dibuang sama Onyx. Wow, ini menarik sih. Karena yang aku lihat kayaknya perebutan Popol and Kupa ini terjadi di game yang kedua kali ini. Dan para pemain dari tim RRQ Hoshi sepertinya agak kurang unexpected apa? Bukan unexpected bahasa Indonesianya apa? Tidak menyangka. Tidak menyangka. Maaf saya. Ya kan? Iya, nggak disangka-sangka kan? Saya englan banget, mohon maaf ya. Englan banget. Dia tidak menyangka kalau misalnya Kupanya bakal diamanin sama Onyx. Dan ini pinter banget. RRQ Hoshi pinter banget. Kenapa? Dia tahu ya kan kemungkinan besar dari tim Onyx mendapatkan Harit. Kenapa? Karena udah ada Esmeralda di sisi dari tim Onyx. Dia kalau team fight itu wah Wakadigau kelar udah ditompo pakai Falling Star Moon di zaman Force, langsung pakai badai pasir, badai salju apa semua DJ Khalid joget-joget di sana kelar Pak. Iya, Haritnya kayak udah bebas banget mau Chronodes, mau zaman Force, kayak udah banyak hero yang nabrak dari Onyx Esports, ada Esmeralda dan bahkan sekarang ada Baxia juga. 4 hero yang bakal maju kapanpun ketika inisiasinya kena semua ke arah RRQ Hoshi. Masalahnya Momocan. Yes. Baxia kan salah satu counter natural dari seorang Esmeralda. Iya. Ya kan, Yuzong juga diambil sama Onyx Esports ya kan. Tapi bisa dibilang kali ini Esmeraldanya bakal bebas banget, sumpah. Gak ada takut-takutnya nih Esmeralda masuk. Dan dari tim RRQ Hoshi butuh CC. Bentar. Akai, setuju? Akai sama satu lagi harusnya damage burst dari Parsa. Tapi mereka gak ada support dong? Itu supportnya Parsa. Parsa. Oh canggih. Oke. Dia Parsa sih aku. Aku sih Parsa. Kita lihat. Ranger Mas membuktikan apakah survei si Ranger Mas Mother Father. Bapak-bapak ibu-ibu. Lagi sakit lebih jalan ya, lebih lancar. Lebih hoki bukan lancar. Tapi aku ngerasa RRQ Hoshi
entah mereka bakal coba bermain pasif nggak sih? Mereka bakal coba Onyx Esports yang masuk, atau justru dengan draft pick yang seperti ini RQC bakal bermain nabrak? Kalau dia udah concernnya ke arah Parsa, dia meyakinkan dirinya menggunakan Parsa. Kalau dia nggak mobile dengan cepat dan gak agresif, itu bakal rugi banget. Tapi Link, Sans menggunakan Link. Oleh sang raja kali di game yang kedua, langsung saja kita masuk untuk Royal Derby kita. Yes, dan dipandu oleh Ranger Mas dan juga Momo Chan kali ini. Dan tentunya Albert lebih memilih untuk mendapatkan red buff terlebih dahulu, di cover oleh seorang Lemon. Tuh kan, kita lihat ternyata Sans memilih untuk di arah mid lane. Dan aku salah prediksi, aku kira yang menggunakan Balmon bakal Lemon, bakal siapa? R7, ternyata Lemon. Enggak kan, kamu tadi udah bilang? Iya, Oh Lemon. iya, Lemon ya. Iya, aku salah prediksi. Dan ternyata lihat, oh my god, Diambil diambil ternyata. blue buff-nya oleh seorang Rasi kali ini. Luar biasa, permainan yang benar-benar tidak diduga sepertinya oleh para pemain dari tim RRQ. Rasi di sana tiba-tiba datang mendapatkan blue buff dari tim RRQ Hoshi tanpa ada pengawalan, dan RRQ Hoshi mendapatkan celah kecil yang luar biasa. First blood tidak berhasil diamankan. Oleh tim Onyx Esports. Ya, dan Drian pun harus langsung flicker balik mundur karena sempat terkena damage yang keluar dari outer turret dari tim RQ Hoshi. Jangan terlalu mengambil resiko dari kedua tim. Kali ini bakal coba setup ulang lagi. Itu udah resiko sih. Udah resiko yang diambil sama Tapi kalau misalnya terlalu Rasi. dive, lebih iya makanya. Yes, bener banget, tapi LG bakal cabut untuk cover dengan Albert di arah bottom lane kali ini lebih fokus terhadap gold buff-nya dibandingkan untuk mendapatkan claim minion. Albert menggunakan retribution. Ingat, Albert ketika ditabrak, tapi lihat langsung ada Garot dan soliter dari seorang Riyad mengcover para pemain dari tim Onyx Esports di arah bottom lane. Lemon tersisa seperempat darah, dia nggak boleh terlalu barbar. Kali ini Lemon bisa di take down kalau seorang Sat sudah level 4 dan menuju ke arah bottom lane. Iya, dan dari Albert pun tadi, tapi ternyata dipotong oleh Bats-nya kali ini. Ya kan? Masih coba digangguin, anti-match di area atas. Tadi sempat ada mountain shot juga yang dikeluarkan sama seorang Albert ya. Itu kalau misalnya boots-nya maksa untuk nge-cover Lemon supaya nggak pulang, itu Sam bisa cutting. Sebenarnya ya. Iya, bisa Tapi tadi cutting. masih jauh juga rotasinya Iya. dari Arkas. Makanya kalau misalnya bisa tahan dikit Lemonnya biar nggak pulang aja. Wow, Sans pada veng langsung di slebeo ya kan. Dan di arah bottom lane, Lemon belum bisa di pick off, sedangkan Albert masih coba untuk farming terlebih dahulu. Albert butuh item dan Rasi bakal coba keliling-keliling lagi di lane of down, dan ada Yucung di sana kayaknya juga. Dia bakal untuk ngebantai, dan Peter karena damage cukup besar dan bakal coba dipukul mundur kali ini. Belum ada Tempest of Blood, masih bisa menghindari para pemain dari tim RRQ Hoshi. Iya, dan dari Albert pun tidak akan coba mengambil resiko kali ini. Mountain shot akan coba dibuka mengarah ke arah seorang Boots, dan Lemonia benar-benar diharas habis-habisan di area bawah. Gak dikasih ampun Lemonnya, sedangkan Albert berhasil mendapatkan satu buah red buff dan bakal coba ke arah blue buff terlebih dahulu. Rasi nggak bakal bisa melakukannya kedua kalinya. Cover yang baik dari para pemain dari tim RRQ bakal coba untuk menghantam, sedangkan Sans udah siap. Sans punya retribution. Kayaknya kini bakal menjadi kesempatan untuk tim Onyx Esports mendapatkan start point-nya ketika dari tim RRQ Hoshi fokus untuk defend di arah blue buff. Oh, timingnya cukup cepat. Timingnya cukup cepat untuk tim Onyx Esports, cukup tepat, sedangkan Boots bakal one by one situation, tapi langsung ada seorang Rasi kali ini. Ternyata lihat rodanya, gerobaknya dari seorang Rasi belum berhasil menabrak seorang Lemon. Iya, dan dari Lemon pun bakal coba bermain lebih aman aja, dia langsung dash mundur ke arah area jungle-nya, dan bisa dibilang kayak dia coba untuk cyclone sweep aja ke arah minion supaya Bats-nya juga mungkin pergerakannya bakal coba dibatasin lagi di area bawah. Yes, Rasi terbuka, walaupun kali ini belum ada first blood di menit yang ketiga, tapi para pemain dari tim RRQ mid laner-nya, Sans-nya meninggalkan satu level dari seorang Albert, tapi Rasi bakal coba untuk mencek seorang Lemon. Lemon bakal coba dipasang, belum ada Fallen Starboard. Lemon masih mencoba untuk memutar-mutar, menjadi bola putar, langsung ada lethal tan. Ternyata kali ini lethal counternya tidak berhasil mendapatkan apapun, dan lihat berhasil diamankan LG. What a play! Oh my god, LG kali ini Hurricane-nya benar-benar pas mendapatkan seorang Sans tanpa diduga-duga. Belum ada Tempest of Blade, Sans langsung ditumbangkan. Tempest of Blade-nya belum sempat digunakan.
Iya, langsung on point. Di situ mengunci pergerakan dari seorang Sun sendiri dan bahkan Lemonnya juga nggak sempet tumbang. Bagus banget LJ-nya kali ini, lihat dengan adanya Kufra langsung coba Kufra Hurricane Dance dengan Akai Kufra, aduh gue nggak denger LJ tuh Kufra Ingatnya mulu. Kufra terus ya. Iya bener banget. Dan Lemon harus pulang kali ini, kita lihat statistiknya Lemon harusnya dengan anti-miss Lemon head to headnya. Iya, masih cukup mendominasi gold dan bahkan lihat Sunsnya langsung Tempest of Blade hanya untuk mundur saja. Rasi langsung Tortoise saja yang di pop up kali ini mengusir perjalanan dari seorang LJ bersama dengan Drian juga yang sudah mulai muncul memberikan support dan bantuan ke arah seorang Rasi. Tapi kali ini Suns gak Turtle bisa bergerak dengan resurrecting bebas. soon. Dia gak punya blue buff. Sedangkan dari Albert bakal dapatin keuntungan cukup banyak. Dia tidak bakal diharas oleh Suns untuk beberapa waktu ke depan. Dan Rasinya dari tadi bener-bener ngambilin jungle dari para pemain dari tim Hierarchy Hoshi. Bisa dibilang anti-match juga belum ada pergerakan yang cukup signifikan. Dan Khalid masih overrated dengan pick yang banyak, namun win rate-nya tidak mencapai 33%. Dan ada beda efek di arah mid lane, Rasi masih bisa survive kali ini. Sat bakal coba untuk mengusir mundur seorang LJ, udah gak punya Hurricane Dance kembali. Nggak ada baling-baling bambu dari seorang LJ. Iya, langsung mengarah ke arah objektif mereka yang pertama kali ini dari Turtle yang udah mulai selek tapi baru kontes sama anti-match kah kali ini. Anti-matchnya masih punya resistance storm juga tapi sepertinya masih diamankan oleh retribution milik Albert. Yes, Albert lebih perkasa kali ini. Suns dibalikan keadaannya dan mid lane bakal coba dipasar. Rasi bakal coba komit para pemain dari Monic Esports. Di arah mid lane kita bakal coba lihat ternyata nggak ada team fight. Dan Suns-nya harus mundur, nggak ada blue buff. Lihat Momochan, Link tanpa blue buff. Bagaikan. Aku tanpa kamu nggak bisa gerak bro, nggak bisa main kali ini Linknya. Iya, dan dari network pun masih diungguli oleh seorang Albert meskipun hanya berbeda tipis saja dengan seorang Suns. Bakal mengarah ke arah Endless Battle terlebih dahulu dari linknya dan mungkin dari Albert. Sekedar pulih BOD, terlebih dahulu ya. BOD langsung BOD. Albert BOD langsung ada Pauline Star menuju ke arah seorang Albert Warnari Rui kali ini. Badai pasir berhasil dari seorang R7. Sedangkan di arah mid lane bakal ada pertukaran Daraka dan Albert harus bisa mundur. Dia menggunakan Purify. Ingat, kalau Albert terlalu offside ini bakal menjadi disaster, bencana untuk tim Hierarchy Hoshi. Iya, nggak ada Purify untuk sisi Arkeosi sementara dari Onyx Esports hanya dimiliki oleh Good saja. Feather Aspect mulai di pop up kali ini. Rasinya benar-benar menjaga. LJ-nya ngejagain pinnya. Benar-benar jangan sampai di-poke oleh seorang Rasi. Tapi Suns berhasil mendapatkan blue buff-nya. Kali ini Rasi menjaga dengan baik. Tapi anti-match bakal coba one by one situation di arah bottom lane. Langsung quick set dikeluarkan oleh seorang anti-match. Bakal coba dihajar balik. Dan lihat 2 versus 2. R7 anti-match. Oh my god. Langsung kali ini langsung tembak top lane ke arah belakang. LG memberikan Hurricane Dance untuk mundur. Guling balik bambu dan Feather S-Rank-nya. Gak berhasil mengenai apapun. Baling-baling bambu dan seorang LG hanya untuk mundur. Iya, tapi ternyata dari Sun sendiri masih mencoba untuk menghentikan pergerakan dari R7 juga di area bawah. Mereka bakal coba untuk komit ngedapetin objektif aja. Yes, bener banget. Dan tadi Furious Dive-nya berhasil dihindari. Dan lihat, Dragon Tail-nya nggak bisa Turtle tumbangin resurrecting seorang soon. Anti-Match. Dan kalau kali ini bisa dibilang, Anti-Match lagi kalah situasi oleh seorang R7. Walaupun posisi dari tim Onyx Esports, mereka tidak kalah banget ya. Iya. Tapi bisa diunggulkan dan Boots sama-sama meng-cutting minion oleh para pemain dari tim Anarchy. Head to head, Lemon dengan Boots. Bakal coba dipasang, pinnya gak bisa kemana-mana. Langsung ada PST, karena seorang Rasi. Rasi dapat tombol, tapi lihat saja langsung karena seorang Bila apapun terjadi. Dan flicker, save the day. Suns harus mundur, masih mendapatkan 1 buah poin dan Albertnya down. Boots bakal coba meng-cover, langsung ada Pauline Starwood ke arah belakang dan masih bisa cover dengan dibalikin Deviant Sword. Dan keadaannya. lihat, LJ langsung flicker ke arah seorang Suns. Apapun yang terjadi di sini Suns ditumbangi. Tukang sayur. Oh my god. Itu agak sedikit terlambat juga sih, dimana LJ sempat Hurricane Dance kena 2. Diborong sama LJ tadi loh. Iya, tapi sayangnya nggak ada follow up damage dari RQ Hoshi. Yes. Boots-nya udah keburu datang dan dibalikin malah bisa ke pick off 2 dari Arki Hoshi-nya. Albertnya ke pick off, Suns-nya juga harus ke pick off, Nyayur. R7 juga harus hilang. LJ-nya nyayur banget tadi sebenarnya. Cuma Albertnya down. Iya, Kalau udah Albert keburu down 2. Nih, lihat nih. Kalau kita lihat reply-nya nih ya. Yes. Oh ini dapetin Ini blue yang buff dulu. bukan. Kan LJ-nya kena stun, terus udah gitu akhirnya Mana? bukan. Aku lihat bukan. reply yang tadi tuh sebenarnya. Iya, oke. Penasaran lah aku tadi. It's okay. No problem. Albert damage udah mulai besar. 1500 damage telah diberikan, harusnya BOD-nya jadi sih kali ini.
Dan para pemain dari tim Onyx mereka juga cukup kesulitan untuk mengatur Vader Ezreal untuk clear ini terlebih dahulu Fit. Tanpa berlama-lama langsung udah ada Lightning Strike dan Lemon dengan boost one by one situation di arah mid lane. Ditabrak oleh seorang Rasi kali ini. Langsung ada tabrakan beruntun. Lemon bakal memaksakan keadaan. Belum ada di sini 1-2-1 udah mencoba untuk mengeker Lemon. Apakah bakal coba diambil? No! Dia nggak mengambil Lemon. Dia tahu ketika Lemon di pick off, ditabrak sama Sans, Sans bakal rugi. Bakal bisa ditabrak balik sama LJ, belum keluarin Hurricane Dance dengan ada tenacity yang dimiliki dari seorang LJ. Iya, bisa dibilang itu Lord menjadi resurrecting suatu soon. apa ya, bisa dibilang pembelajaran juga untuk Sans. Jangan sampai dia terlalu dive, mungkin Deviant Sword langsung. Tempest of Blade-nya belum sempat dibuka, tapi dia udah ke pick off cuma gara-gara ada satu inisiasi dari seorang LJ. Yes, makanya dia nggak bakal melakukan kesalahan yang sama. Hebatnya dari seorang Sans itu, adaptasi yang cepat. Cepat banget ada Bener banget, bakal coba ditabrak Lemonnya, bakal coba dipaksa. Tempest of Blade langsung ke arah seorang Lemon, dihindari dari lethal counternya. Dan Lemon terkena satu buah Abyssal Row. Bakal coba digaruk, ternyata enggak. Lebih memilih untuk mundur dan Lemon masih bisa selamat hidup. Dibandingkan dia harus tumbang di arah top lane. Ini dari Onyx kayaknya bakal coba maksain LJ setidaknya ngeluarin Hurricane Dance-nya terlebih dahulu. Mau nggak mau? Soalnya yang punya itu cuma punya Purify cuma boost aja. Yep. Tidak boostnya yang bisa coba untuk mengincar ke area LJ, tapi kali ini masih mau lebih ternyata ditabrak sama teammates kali ini. Dan bahkan lihat Sunset mengarah ke arah seorang Albert. Tempest of Blade yang nggak kena tapi Deviant Sword masih connect. Pinnya langsung membalaskan dengan area dengan area Vader Ezreal. Lihat di lock begitu saja tapi terkena stun juga teammates-nya. Masih bisa bertahan dengan adanya Decent. Dan bahkan kalau kita lihat Lemon ya berada di paling depan. Coba untuk diharus habis-habisan tapi ternyata R7 masih coba untuk membackup. Pinnya harus hilang. R7 pun akan menjadi target berikutnya kah? Enggak ternyata. Lihat R7, Abaku hantam 2 versus 1. Anti-Mage dihajar, ada Derian. Tapi kita lihat R7 nggak mundur. Ini Ndut Bas, bukan kaleng-kaleng di sana. 2 versus 1 Momochan. Iya, dan kalau kita lihat di sini reply by up-nya sebenarnya kayak udah sakit banget dari anti-match-nya udah masuk tadi. Dia masih bisa bertahan dengan ada Iksan. Lemonnya lihat bener-bener diharus abis-abisan sama boots-nya. Langsung di-slabel pakai selendangnya. Dan bahkan dari seorang Lemon pun nggak tumbang. Lihat 2 lawan 1 R7-nya bro, buset. Masih tahan. Dan ini bener-bener kerat banget di game yang kedua ini membuktikan. Kalau misalnya Ararki Hoshi juga kuat. Di game pertama dia melakukan banyak kesalahan, but it's okay. Dia beradaptasi dengan cukup cepat. Onyx Esports gak bisa melakukan hal yang barbar seperti di game yang pertama. Dan Sansa bahkan udah ke pick off 3 kali ya. Yes, dia nggak peduli kali ini, lihat bakal dibalikin sama Boots, bakal di cover Lemonnya, tapi lethal counter masih coba dihajar sama seorang Lemon, dan Lemon bakal coba dikomit, berhasil diamankan oleh seorang Sans. Lemon rugi banget kali ini kalau di pick out, tapi langsung ada badai pasir ke arah belakang dan dibalikan ke arah Vader. Strike-nya Anti-Mage masih bisa hidup. Lihat dengan Tornado di saatnya, sedangkan Boots langsung Polisarmon ke arah belakang. Gak ada cover, satu remaja di atas pagar, kali ini juga seorang Albert dan R7 di arah bottom lane berhasil mendapatkan satu buah turret dari Onyx Esports. Iya, mulai dipukul mundur kali ini teman-teman dari Onyx Esports setelah RQ Hoshi mengamankan objektif turret mereka yang ketiga. Onyx Esports bisa dibilang kalah dari sisi objektif. Dan bahkan dari RQ Hoshi mereka bisa menggunakan metode split push ini untuk setidaknya mengunci pergerakan dari Onyx Esports biar nantinya secara langsung akan dikandangin sama RQ Hoshi. Yes. Kita lihat kali ini para pemain dari tim Onyx Esports bakal coba dipasang. Langsung ada Rasi dan Ria dipukul mundur oleh seorang Fit. Udah dipantau dari seorang LJ. Sudah kupantau kau di sana ya. Iya, Kau dan mau kemana kau? Kupantau kau di sana. Dan Albert langsung menuju ke arah Lord. Udah bakal coba loncat tapi Fit masih bisa selamat. Belum ada Tempest of Blade. Baru pakai Deviant Sword aja. Fit udah diselebel burungnya. Hampir disunat di sana mau ucap. langsung mundur, nggak mau ngambil resiko juga. Dan bahkan dari RRQ yang tadi awalnya udah inisiasi ke Lord langsung di cancel, di reset lagi Lordnya. Yes, ini bakal dipaksa sih harusnya 5 versus 5 untuk mendapatkan Sans, tapi Blue Buff-nya diamankan. Enemy turret telah diamankan, para pemain dari tim RRQ lebih unggul kali ini harusnya. Didapetin turret di arah top lane ya? Ya kan? Iya, Dapat turret di arah top lane kan? di arah atas iya. Yes, dan brute force untuk seorang anti-mage untuk mengejar ke arah belakang. Dan Finn, damage-nya udah besar banget. Clock of Destiny, udah ada Lightning Truncheon menuju ke arah, harusnya itu Ice Queen One. Harusnya Ice Queen One. Dan, iya, dan dari Albert menuju ke arah sayap kali ini ya.
dari King Swings, sedangkan dari seorang Suns juga dia menuju ke arah King Swings. Ya, networknya nggak berbanding jauh, tidak seperti game yang pertama ya. Iya. Masih coba dikejar juga oleh Benar banget. RQ Hoshi kali ini. E-sport, bisa dibilang mereka, wow, berbeda 3000. Apakah dari seorang, aku bingung, Boots ini mau ke arah Holy atau ke arah Calamity ya? Sedangkan dari para pemain dari tim RRQ, lihat di arah top lane, mereka kehilangan satu turretnya, Suns membalaskannya kali ini. Suns tidak mau kehilangan turret seperti yang RC7 lakukan. Dia pengen barter. Para pemain dari tim RRQ, mereka udah punya, NOD ternyata. Lebih ke arah NOD, bukan Ice Queen One kali ini. Iya, tapi Boots juga sendiri akhirnya mengamankan Holy Crystal di bawah, menambahkan persentase magical damage-nya. Ya kan? Di Holy area Crystal bawah. bener kan? Lemon bakal coba 1v1 dengan anti-mage. Dan No. Lemon bakal coba dimakan kali ini, lihat. Suns sudah ngeker seorang Lemon. Bakal coba dihajar, diselebeu sedikit demi sedikit. Anti-match mencoba mengcutting permainan. Lemon mau nggak mau harus clearing minion supaya darahnya menambah. Tapi Lemon kali ini harus mundur dan LJ cover dengan cukup cepat. Lihat Sansa yang harus kabur kali ini. Lemon udah mulai memberikan keadaan badai pasir bakal mundur. Dan ternyata Pinnya yang dimakan. Dan sebelum Pin dimakan, Sansnya harus tumbang. Dan ini bencana untuk tim Onyx Esports. Oh my god. Tukang somai nyebur got, oh my god. Lihat para pemain dari tim Onyx Esports kehilangan 3 pemainnya. Blunder yang dilakukan dengan adanya Lemon yang menjadi baiting berhasil membuat Onyx Esports kehilangan 3 pemainnya. What a play from RRQ Hoshi. ini kalau menurut aku ya dari Onyx Esports, setiap kali Suns-nya coba Davin untuk ngeculik satu, pasti dia tumbang. Ya, Karena backup dari RQ Hoshi cukup dekat juga tadi di area jungle-nya. yes, Dan kuat ini banget. memang sebenarnya dengan adanya Lord pertama yang bisa diamankan oleh berbagai dari kedua tim, bisa dibilang kayak antara salah satu tim yang harus di pick up duluan atau mereka melakukan minor mistake seperti tadi. Dari Onyx Esports mereka terlalu terburu-buru untuk ngeharas ke arah teman-teman Stok Lemon. dari Hoshi. Iya, awalnya memang ngenargetin Lemon, tapi akhirnya dari Sun sendiri dia ngeliat ada pergerakan dari Finn ketika membuka Feather Ice Track kan. Tapi dia nggak menyangka ternyata masih ada stun juga dari seorang Finn. Yes, bener banget. Finn nih harusnya kayaknya bentar lagi bakal bikin winter deh. Winter Trancen deh harusnya dia. Iya, dia bakal coba untuk bisa dibilang punya jaminan juga ya ketika dia coba diharas lagi seperti tadi oleh Suns. Dia masih punya, dibilang apa ya? Yes, bener Penyelamat banget. ya? Yes, penyelamat. Tapi Lord udah mulai masuk. Mountain Shaker telah dibuka. Lemon berada di garis depan. Feather Ice Track mengusir mundur para pemain dari tim Wah, Onyx ini Esports. gawat ya. Lordnya bebas banget untuk masuk. Belum ada falling star pun ke arah belakang kali ini untuk seorang Lemon masih bisa survive. Rasi udah ngebuka tortoise house-nya. Wah, lihat Tapi Rasi Rasinya. harus mundur, lihat sekarang tuh mau dari seorang Rasi dan base-nya. Udah mulai diketok oleh Bapak Lord dan terhormat. Nanti magi langsung ada sebuah raging storm. Masih bisa di-defense Masih kali bisa ini. di-defense. Pin ke arah belakang. Sasi tumbangkan. Dan ini bencana. Oh my God. Onyx Esports, lihat para pemain dari tim Onyx Esports kehilangan 2 playernya. RRQ juga harus sabar sedikit dan udah ada Timake ditumbangan dikeprek. Dan kali ini double kill. Lihat sang naga dan wipe out. Di wipe out RRQ Hoshi take the game tuh. Tukang somainya Burgot. Oh my god. Dan kami berhasil diamankan 1 poin akhirnya untuk tim RRQ Hoshi. Meskipun bisa dibilang game yang kedua cukup pasif dari kedua tim, tapi ternyata di game yang kedua kali ini Suns sepertinya kalkulasinya, prediksinya